Oke, kita lanjutin yang tadi ya. Cuma ini saya lebih ke demoin aja ya. Oke, kalau di modul yang pertama ini ya, iterator dulu. Ya, kembali kalau di di teori tadi kan yang comparable sama komparator dulu ya. Baru iterator. Nah, ini iterator dulu. Oke, jadi seperti yang udah kita tahu, iterator itu kan fungsinya untuk ini ya, mengakses seluruh isi dari collection ya, Pak, menjelajahi. Tapi belum share screen, Pak. belum ya. Oh iya lupa. Oke, jadi kan yang namanya iterator itu kan buat mengakses seluruh isi dari collection. Cuman bedanya bedanya dibandingkan dengan looping biasa, kalau pakai iterator itu yang kita akses langsung ke objeknya. Ya. Sementara kalau pakai looping biasa itu cuman kopian ya atau salinan nilainya aja. Jadi kalau pakai looping biasa kita nggak bisa ngubah secara langsung ya di tengah-tengah looping kita mau ngubah mau hapus nggak bisa ya. Ya kecuali ada indeksnya ya bisa ya. Kalau punya indeks bisa aja diubah. Tapi ketika nggak ada indeksnya itu kita ya cuma bisa ngeprint aja gitu. Cuma bisa ngeprint tapi nggak bisa ngubah isinya atau ngapus nggak bisa ya. Khususnya buat set ya. Kalau set itu kan soalnya nggak punya indeks. Kalau array ya kalau array sih list list sama map itu kan masih bisa diakalin ya. Di tengah-tengah looping misalnya kita mau akses indeksnya ya bisa aja gitu. Cuma kalau set kan nggak bisa. Oke, itu ya bedanya iterator sama mengakses biasa. Kemudian di sini mungkin langsung ke demonya aja ya. Oke, jadi di sini iterator itu ada dua macam ya. Jadi ada iterator biasa sama list iterator ya. Kalau iterator biasa itu metodenya ada ini, ada 4, next, has next, remove, sama yang ini ya, for each remaining. Nah, kalau yang list iterator itu ketambahan ada previous ya. Jadi kalau next itu kan dia searah ya, cuma bisa mengakses data berikutnya. Tapi kalau ada previous dia bisa mundur ya ke data sebelumnya. Nah di demonya ini kayaknya tadi pakai dua ya, kayak ini ada list iterator kan. Nah kalau list iterator itu cuman masalahnya beda, dia cuman bisa diimplementasikan buat ini list ya. Untuk yang lain nggak bisa kayak map sama set dia nggak bisa pakai list iterator ya. Bisanya hanya di apa namanya list doang ya gitu. Oke, jadi ini kita coba pakai iterator buat ngakses isi, terus ngubah isi, ya, ya ngakses sama ngubah ya. Nanti mungkin kita tambahin hapus juga, ya. Jadi pakainya release ya, release. Yang disimpan string biasa, kemudian saya kasih nama list aja. Dan di input apa? CAE PDF ya, list.add C A PDF ya. Kemudian nge-print, kita coba print pertama pakai iterator biasa ya. Isi data ya. Saya tampilin juga tulisannya print isi data. Nah, kemudian bikin iteratornya list.iterator. Kemudian selama iterator itu punya elemen berikutnya, maka kita cetak iterator.next terus kasih spasi. Itu gitu juga nggak sih? Oh, cuman ini ditampung dulu ya. Ditampung dulu ke elemen, terus elemennya di print. Ya sama aja sih. Sebenarnya sama aja ya, sama sama ini sama persis. Oh, ini gini. Terus biar ke enter saya kasih print dan kosong ya. Gitu.
Nah, maka ini hasilnya sesuai dengan ini ya, CAE BDF. Ya. Kalau di run, isi datanya ya sesuai inputannya ini, CAE BDF. Itu isinya. Nah, kalau yang kalian butuhkan cuman ini, ya sebenarnya kalian mau pakai apa looping biasa juga bisa ya, tanpa iterator ya. Jadi misalnya ini iteratornya saya komen, terus kemudian kita pakai looping biasa ya, string item dari list ya. Kemudian saya cetak seperti ini. Ini item. Nah, hasilnya sama ya. Kalau cuma buat ngakses doang, itu nggak usah pakai iterator, nggak apa-apa ya. Pakai cara yang kemarin ya, seperti ini. Bisa-bisa aja ya. Gitu. Nah, terus kelebihannya list apa? Nah, list itu ada fitur tambahannya ya. Dia bisa ngubah data ya, sama ngapus data ya. Bisa ngubah sama ngapus data. Oke. Nah, yang kedua ini kita coba pakai yang list iterator ya. List iterator. Iter. Nah, ini untuk kok iter sih. List. Nah, ini instansiasinya pakai yang ini ya, sesuai namanya ya, list iterator. Gitu. Kalau yang atas tadi kan pakai iterator doang. Karena ini yang bawah list iterator ya, ini juga pakai list iterator. Begitu. Kemudian, nah setiap kali looping, ini loopingnya sama ya. Loopingnya iterator, kok iterator, list iterator dot hash next ya. Selama list iterator itu punya elemen berikutnya, maka yang dilakukan adalah dia akan mengubah isinya ya. List iterator ya, mana tadi list iterator. Oh, tapi ini di next dulu ya. Saya list iterator. Ini kalau mau dibikin, ini kan jadi 2 baris ya. Pertama diambil dulu elemennya ya. Kemudian di set di tempat itu. Jadi gini, ini kan dia kan manggil next ya. Manggil next itu artinya, bentar ada, saya kasih gambar. Ini kan sebenarnya kayak linked list kan, mirip dengan linked list. Jadi seperti yang sudah saya jelasin di teori tadi, posisi iterator itu pertama kali itu di sebelah kirinya data pertama ya, di sini. Jadi dia tidak menunjuk ke apapun ya. Nah, kemudian waktu dia panggil next ya, panggil next pertama kali itu dia pindah ke sini ya, pindah ke data pertama. Kemudian ini dibalikin data pertama, tapi posisinya masih di sini. Jadi ketika kita panggil list iterator.next, dia akan balikin data apa yang ada di sini, di next-nya ya. Jadi kan posisinya di sini, terus dia panggil next kan, dia akan pindah ke sini, terus dia akan balikin A ya. Tapi posisinya masih di sini. Jadi ketika kita ubah datanya, ya kita panggil set, nah itu yang diubah adalah data yang di sini gitu. Jadi kalau kita mau bikin ya, kita singkat ini dalam satu baris bisa nggak ya? Next terus set gitu. Oh, nggak bisa ya. Oh, berarti saya gimana ngakalinya ya? Ya nggak bisa sih kayaknya. Ya, ya sudah. Gini aja. Memang harus harus 2 step ya. Memang harus kita ambil dulu. Next, kemudian karena dia sudah geser, ya, maka berikutnya kita set, ya. Nah, kita bisa ubah datanya. Di sini ditambahin plus ya. Kalau saya tambahin pagar aja di depan, ya, simbol pagar. Kemudian ditambah dengan data itu sendiri, ya, gitu. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, misalnya kita mau coba print, ya. Ini nge-printnya langsung ke sini. Oh, dipisah kok ya. Print list iterator dot next tambah spasi. Kemudian ini ada sistem out print ln print doang. Tadi hasil modifikasi.
Oh, jangan lupa gini. Ini kan list iterator kan sudah kita pakai. Bahkan kita sudah panggil next sampai dia posisinya ada di posisi terakhir kan. Nah, sekarang kalau kita jalanin yang ini pasti loopingnya nggak akan berjalan karena list iterator itu sudah ada di posisi terakhir. Jadi kalau dipanggil metode hashNext, dia akan mengembalikan nilai false karena kan sudah datanya posisinya di data paling akhir. Otomatis dia sudah nggak punya next, ya. Nah, makanya kan menghasilkan false, loopingnya nggak jalan. Nah, jadi jangan lupa harus dibalikin dulu ke posisi awal. Ya caranya tinggal diinstansiasi ulang aja ya, seperti ini. Ini kan juga gitu nih. Gitu. Tapi ini yang diinstansiasi iteratornya ya, bukan list iterator, jadi yang atas ini. Pakainya yang ini dia. Yang ini. Ya, sama aja sih. Pakai list iterator juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau sudah kita print, jangan lupa ini. Kok debug? Ya sama aja. Nah ini hasil modifikasinya ketambahan ini pagar ya. Pagar. Ya. Datanya sama, cuma ketambahan pagar ya. Atau gini, kalau kita mau ngeprint dari belakang bisa aja, kita nggak perlu instansiasi ulang ya. Ngeprintnya dari belakang ke depan. Jadi ngeceknya ini kalau has previous, kemudian ini tinggal panggil previous ya. Nah ini dia ngeprintnya kebalik. Nah ini dari belakangnya F dulu, D, B, E, A, C kebalik. Itu kalau mau pakai yang ini previous karena dia kan dua arah. Oke. Kemudian apalagi sih? Oh ini tampilan terbalik di bawah sendiri ya. Kita sudah demokan barusan ya. Yang terbalik. Sama yang kurang ini ya, menghapus data ya. Misalnya kita di tengah-tengah itu mau ngapus data, saya ini lupa di instansiasi ulang tadi. Ini saya copy aja. Instansiasi ulang, terus kemudian if mungkin ini pakai counter kayak tadi ya. Jadi setiap kali looping, counternya nambah. Nah, ketika counter itu ada di data kedua, maka dihapus ya. Remove. Remove. Ini buat ngapus data. Kemudian yang setelah dihapus itu panjangan data kedua dihapus. Oke. Dua ini anu ya, posisinya ya. Kita lihat hasilnya. Apa ini error? 38. Loh, remove. Illegal state, remove. Saya nggak mau remove. Oh, ding, lupa. Jadi kan ini kan data tuh masih di posisi ini ya, di posisi ini loh, di posisi sebelah kiri saya nggak manggil next sama sekali di sini ya. Jadi saya tidak ada pemanggilan next sama sekali, jadi datanya tuh tetap di sini terus ya, stuck di sini. Jadi di sini yang mau dihapus ya nggak ada. Kita next dulu ya, setiap kali looping harus manggil next ya, lupa. Jadi kalau sudah manggil next kan dia geser ke sini ya, data ke satu. Nah berikutnya ini data kedua di sini ya. Berarti yang hilang harusnya huruf A ya. Seharusnya huruf A hilang. Nah, ini baru kan A-nya hilang ya. Jadi tinggal C, E, B, D, F gitu. Nah, itu bedanya kalau kita pakai iterator sama kita pakai looping biasa. Kalau pakai looping biasa ya cuman ngeprint doang selesai. Tapi kalau mau ngubah, mau ngapus nggak bisa ya. Datanya tidak akan berubah isinya. Kecuali ya tadi kalau pakai pakai list kita bisa pakai indeksnya buat ngapus kan, tembak aja posisinya langsung indeks kesekian itu, seperti itu. Oke, itu tentang iterator ya, ada lagi nggak sini? Ini buat apa? Program.
Oh, for each ya. Oh, for each malah kita sudah demokan ya. Sejak minggu lalu yang cara pertama tadi yang saya tunjukin itu. Yang ini penampungnya, yang sebelah kanan collection-nya dipisahin pakai titik dua ya. Ini hanya sintaks ini hanya berlaku untuk collection ya. Hanya berlaku untuk collection bisa dibeginikan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini? Tentang iterator. Kayaknya nggak ada. Saya langsung loncat aja ke comparable. Kalau comparable, eh, apa ya yang baru ya? Kayaknya sama aja kayak yang di teori tadi ya. Oke, ya sudah saya sebentar. Yang comparable ini nggak ada itunya malah nih demonya ya. Ini cuma nunjukin kelas G4. Oke, isinya ini segi 4 yang comparable, ini segi 4 yang biasa. Terus ya nggak ada mainnya ya. Nah, kalau yang ini komparator, ini string biasa ya, yang disimpan ya. Kalau komparator membandingkan objek segitiga, segi 4. Oke, ya sudah gini aja. Sekarang saya demokan untuk itu aja. Comparable komparator untuk objek anu ya mahasiswa tapi di collection. Tadi kan waktu teori saya praktiknya buat array biasa ya. Mahasiswanya kita pakai buat array biasa. Nah, sekarang mahasiswa kita pakai untuk collection ya. Tadi udah saya bikin kelas mahasiswa ya. Pakai yang ini aja ya. Pakai yang ini tadi. Mahasiswa punya name, nama sama IPK ya. Terus ada metodenya, getternya, get name, get nama, get IPK. Ini tuh stringnya cuma ngembalikin nama name IPK ya. Ya, segitu doang ya. Kemudian kita pakai yang comparable dulu ya. Implements comparable mahasiswa. Lalu tadi kita tambahin public integer compare to ya. Mahasiswa M, lalu kita mau bandingin apanya misalnya. Nama gitu ya. Atau ya namanya aja. Jadi tinggal return nama dot compare to m dot get nama. Dah, jadi dia akan disorting by nama ya. Karena yang kita compare adalah nama, namanya si kelas ini ya sama namanya si M ya. M itu sama-sama kelas mahasiswa. Nah, kita sekarang pakai dia buat disimpan ke dalam sebuah set nih misalnya ya. Set tadi kan array. Nah, sekarang kita pakai set new tree set misalnya. Seperti ini, kemudian kita set, saya tambah data new mahasiswa. Tadi apa dulu sih? Ini nama IPK ya. Oke. Namanya 1120001. Namanya saya acak dari belakang aja. IPK-nya 4. IPK-nya 3. Saya tambahin ada banyak data. Michael. IPK-nya 4. Terus ini 14. Eko.
Ya, Agus tuh hurufnya A ya, berarti IPK-nya di tengah-tengah aja. Biar nanti urutannya tuh beda-beda loh. Kalau by name urutannya berubah, by nama berubah, by IPK juga beda ya, biar kelihatan bedanya. Ini 15 kan di tengah ya. Oke, ini saya sudah nambahin apa namanya beberapa data ya. Ini kalau misalnya mahasiswa dia tuh nggak implement scope comparable, ini pasti error ya. Nah kalau sekarang sih enggak ya, karena dia sudah implement comparable. Saya run ya nggak keluar apa-apa, tapi ini nggak error ya, nggak error. Coba kalau misalnya implement comparable-nya saya hilangin ya, implement comparable saya hilangin, metodenya sih nggak usah ya. Metode ini kan ya dianggapnya kita bikin metode baru namanya compare to gitu aja kan. Cuman yang implement comparable-nya kita hilangin. Nah yang terjadi adalah, nah langsung error ya, mahasiswa mahasiswa itu tidak bisa di casting ke comparable ya, jadinya error ya. Ini salah satu penerapan polimorfisme ya, salah satu implementasi dari polimorfisme ya kayak gini nih ya. Jadi triset itu hanya mau menerima apa namanya kelas comparable doang ya, sedangkan mahasiswa di sini bukan comparable ya, kecuali kita implement kayak tadi. Nah kalau sudah kita kasih ini, maka mahasiswa ini bisa kita sebut sebagai kelas comparable ya. Nah makanya di sini diterima ya, itu salah satu implementasi dari polimorfisme ya, bahwa mahasiswa itu bisa disebut sebagai comparable. Nah kalau sudah ini kita coba print ya urutannya. Saya pakai cara yang ini aja, mahasiswa M ini set, kemudian kita print. Kita cetak hasilnya. Ini tadi by nama ya. Nah, by nama sudah urut namanya Agus Bambang Eko Michael Yuli ya, alfabet A B E M Y ya, sudah betul ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti NIM-nya, saya ganti NIM, ini get NIM, saya run lagi, harusnya sih berbeda. Nah, ini Yuli duluan, Michael duluan. Michael kan 7111, Yuli 7112, 114, 115, 116 ya. Urut dari NIM-nya ya. Kemudian yang terakhir kalau mau IPK, nah kalau pakai IPK agak repot ya. Harus pakai if else ya, karena tadi IPK tuh pakainya kan double ya. Seandainya IPK-nya tuh integer maka nggak masalah ya. Nggak masalah karena bilangan bulat ya. Nggak akan ada pembulatan ya. Kalau misalnya 5 dikurang 4 ya 1 gitu. Kalau 5 dikurang 5 ya 0, 0 ya 0 gitu. Nah, masalahnya kalau di sini pakai langsung kita return casting ya, terus dikurangin IPK dikurangi m.get IPK. Nah, ini kan kembalinya harus integer ya. Nanti kan nama dia akan di casting malah jadi pembulatan. Nggak akurat. Jadi mau nggak mau memang harus pakai if else ya. If IPK ya lebih kecil daripada IPK-nya si M ya, maka kita harus kembalikan minus ya kalau mau ascending ya. Ingat ini kalau mau ascending. Kalau IPK-nya lebih besar dari M, yang kita balikan adalah nilai positif ya. Nggak harus ini nggak harus minus 1, nggak harus 1 ya. Ini mau saya kasih minus 100, ya ini mau saya kasih 5 ya boleh aja. Ya sama aja hasilnya ya. Yang penting karena yang dilihat cuma positif negatifnya aja. Sama 0 ya. Nah, seandainya nilainya sama ya 0 ya. Ini. Oke, kita lihat hasilnya adalah ya ini dari IPK yang paling kecil, sedang, agak besar, yang makin besar ya. Urut. Nah, kalau mau dibalik tadi sudah saya jelaskan, tinggal ya dibalik aja positif negatifnya ya. Ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Ya, intinya begitu. Maka hasilnya akan berubah dari ascending ke descending ya. Dari besar ke kecil sekarang. Nah, ini terbalik ya. Itu yang comparable ya.
Nah, tadi kan yang di kelas teori yang komparator nggak mau jalan ya. Nah, saya juga bingung kenapa. Mungkin karena tadi dipakein untuk array ya. Jadi nggak tahu karena kan tadi nggak kebaca ya di metodenya array yang bagian sort itu dia nggak membaca adanya parameter yang menerima comparable kan gitu tulisannya ya. Padahal kalau di modul sama di Google ada ya, saya juga nggak tahu kok bisa nggak kebaca. Nah, sekarang kita implementasiin untuk ini tree-nya ini coba ya yang komparator. Harusnya sih kalau untuk tree nggak masalah ya. Ini saya hapus, jadi asumsinya di kelas mahasiswa ini nggak, ya ini gunanya adalah misalnya kita mau bandingin sebuah kelas yang kita nggak punya akses ke sana secara langsung, ya kita nggak punya akses ke kelas itu, ya padahal kita pengen bandingin. Nah terus caranya gimana gitu? Atau gini deh, kalau seandainya misalnya apa namanya kita punya tipe data tertentu, ya misalnya string katakanlah. String kan kalau dimasukin ke treeset kan urutannya pasti ascending kan. Nah kalau kita mau bikin descending gimana? Nah itu kita kan apa namanya harus harus ubah ya, salah satu caranya buat ngubah ya pakai komparator itu ya gitu. Oke, ini kelas mahasiswa polos ya, nggak saya ubah apa-apa ya. Kemudian saya bikin kelas baru public, tadi kayaknya sudah ada ya komparatornya ya, kita buka aja. Nah ini mahasiswa komparator tadi kan ini ya, ini compare by IPK ya, cuman tadi setelah dipakein ke array nggak mau. Nah sekarang coba kita pakai komparatornya ini ke tree ya, tree set. Ini ya mahasiswa komparator, implement komparator sudah betul tipenya mahasiswa. Kemudian di sini kita bandingin mahasiswa M1 dan mahasiswa M2. M1 kita ambil NIM-nya, dikompar dengan NIM-nya M2 ya, gitu. Nah, kalau pakai collection-nya mau kita pakaiin komparator, itu kita harus definisikan komparatornya di konstruktornya ini. Ya. Biasanya kan konstruktor dari sebuah collection itu selalu kosong ya. Kita nggak isi apa-apa ya. Nah, sebenarnya ini bisa diisi dengan komparator ya. Jadi kita bikin komparator di sini, mahasiswa komparator. Nah, seperti ini. Maka dia akan membandingkan isinya berdasarkan NIM-nya ya. Oke, kita coba jalankan. Semoga nggak error. Loh, error apa ini? Iya ya. Unresolved completion problem. The constructor tree set mahasiswa komparator is undefined. Nah, iya ini masih nggak bisa juga ya. Dia tidak membaca adanya konstruktor dari tree set yang menerima ini ya mahasiswa komparator. Coba kita lihat tree set. Padahal ini ada ya. Nih tree set menerima komparator ini kan ada ya kan. Harusnya kayak gini bisa. Nah cuman kok nggak mau. Mahasiswa implement komparator. Atau extend ya. Jangan-jangan extend. Bentar. Java komparator. Saya agak-agak lupa. Tapi ini interface kok ya. Bener seperti. Tadi juga implement ya. Kita lihat tutorial. Ini masih kebuka kayaknya. Iya kan ini. Public class implements comparator ya. Gitu. Oh ini mungkin ya. Apa saya karena nggak import ini ya. Wah, jangan-jangan karena nggak diimport. Import Java utility. Tapi kalau nggak import harusnya errornya nggak kayak gitu ya. Tapi coba aja lah. Iya, kita nggak import. Oh iya betul ya. Baru bisa jalan ternyata karena kita nggak mengimport di sini ya. Masalahnya errornya tuh nggak bilang masalah import ya. Errornya tadi cuma bilang ini ya. Kalau ini saya hapus. Unresolved compilation. Nah, iya. Tapi nggak ada bilang itu ya. Apa interface komparator unresolved. Oh ya berarti terjawab sudah ya.
source code-nya sudah betul, cuman tadi saya lupa import ini ya. Oke, ya, berarti tadi di bagian array harusnya juga bisa jalan ya. Oke, ini hasilnya pakai komparator tadi di compare NIM-nya ya. Dari NIM paling kecil, sedang, besar, makin besar ya. Seperti itu, sudah urut ascending. Ya, kalau mau descending ya tinggal kalikan minus aja ya. Minus 1 kalikan hasilnya ini ya. Oke, ini seperti itu. Iya, ternyata karena masalah import doang ya, lupa. Masalahnya anu ya, karena ini pakai text editor tuh jeleknya tuh kalau ada yang nggak ke import ya nggak tahu itu loh, nggak ada error atau apa. Kalau saya hapus kan nggak ada tanda-tanda error ya. Kalau ini kalian pakai IDE, ini pasti tulisannya komparator sudah jadi merah ya, karena lupa diimport. Ya. Itu kebiasaan dimanjakan oleh IDE ya begini ya. Kalau lupa import ya nggak tahu. Kalau pakai text editor biasa. Ya. Oke, yaitu komparator sama comparable ya. Cuman lupa import aja. Nah, jadi gini, sebenarnya prinsipnya komparator sama comparable itu sama ya. Kalau kasusnya seperti ini, misalnya kelas yang mau dikompar itu adalah kepunyaan kita sendiri, mending saran saya pakai yang comparable aja, biar nggak kebanyakan kelas ya. Jadi langsung implement comparable di sini. Kecuali kalau misalnya kelasnya itu kita nggak punya akses ya. Contoh yang paling gampang misalnya saya ganti ini jadi string ya. String. Ini kosong. Terus ini set nge-add-nya tuh ya string biasa gitu. Charlie, Eko, Gus. Misalnya begini contohnya ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini string. Kita nambahin nama-nama orang ke dalam sebuah string, terus disimpan ke treeset. Setelah di run, ya maka hasilnya kan urut ya, urut dari namanya, ascending. Nah sekarang simpel aja, misalnya kita pengen datanya ini tersimpan secara descending ya. Tersimpannya memang secara descending ya, bukan cuma sekedar nampilin. Kalau nampilinnya descending mah gampang, tinggal ditampung terus dibalik aja loopingnya gitu selesai ya. Tapi saya pengennya waktu disimpan pun juga sudah descending gitu loh. Caranya gimana? Nah ini mau nggak mau kita juga harus pakai komparator ya. Kita bikin aja public class, misalnya apa ya, descending komparator ya. Kemudian implement, jangan lupa importnya juga ya. Nah, ini implements komparator, tipenya string, public integer compare, string S1 dan string S2. Return S1 compare to S2. Jangan lupa dikalikan -1 karena kita pengennya kan descending ya. -1 kali ini. Loh, kok merah apa ini? Ini nggak merah. Oh, ini. Lupa. Oke, jadi ini kita sudah bikin descending komparator. Nah, jadi kita mau ngubah urutannya. Yang tadi awalnya ascending kan, mulai dari Agus, Bambang, Charlie, Dodi, Eko, A, B, C, D, E gitu kan. Nah, sekarang kita pengen balik. Ya udah kita kasih aja descending komparator di sini ya. Putaran, maka dia hasilnya harusnya terbalik. Nah, dari Eko dulu ya. Yang tersimpan itu
urutannya Eko dulu, Dodi, Charlie, Bambang, Agus, ya. Gitu. Atau bisa juga gini, misalnya kita pengen urutin dari yang hurufnya paling sedikit. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Berarti gini. S1.length dikurangi S2.length. Nah, ini dari panjang, dari banyak sedikitnya huruf. Ya. Jadi harusnya Eko duluan. Nah, ini loh. Eko, Agus, Charlie. Oh, oke. Ini karena ini ya, tipenya set ya. Set itu kan kita nggak boleh nyimpen data yang sama kan. Nah, karena kita itu data yang sama itu kan ngompernya kan ngompernya kan berdasarkan panjang karakter, ya kan. Jadi kalau ada karakter yang ukurannya sama, maka dianggap datanya itu sama. Makanya ini yang disimpan kan Charlie. Charlie itu kan 7 huruf. Kemudian Eko kan 3. Agus kan 4. Nah, Bambang waktu dimasukin Bambang itu kan hurufnya kan 7, ya. 7 kan dianggap sama dengan Charlie, ya. Jadi waktu dikomparin itu hasilnya 0 gitu loh. Charlie 7 karakter, Bambang juga 7 karakter. Jadi ketika dikurangin hasilnya 0. Nah, yang namanya set itu dia nggak bisa menyimpan data kalau yang dikompar itu hasilnya 0. Ya, karena hasil 0 itu dianggapnya sama, ya. Maka dia nggak masuk. Kecuali Bambang ini kita kasih Bambang X, tambahin huruf X, nanti Bambangnya bisa kesimpan karena jadi 8 karakter, ya. Nah, ini Bambang masuk, ya. Kemudian Dodi ini karena 4 karakter dianggap sama dengan Agus, ya. Jadi kita tambahin karakter jadi 5 ya, Dodix gitu misalnya. Nah, ini baru masuk ya. Dan ini urut dari yang karakternya paling sedikit ya. Ini 3 karakter, 4 karakter, 5 karakter, 7 karakter, 8 karakter, ya. Gitu. Jadi yang namanya komparator itu fleksibel ya. Kita bisa ngurutin berdasarkan apapun ya. Nggak mesti harus urut dari datanya itu sendiri ya. Misalnya string ya alfabet nggak harus seperti itu. Bisa dari panjang karakter, bisa dari misalnya kalau ada hitung-hitungan lain ya bisa juga sih. Ya. Kalau defaultnya sih by ASCII ya. Gitu. Bisa pakai komparator ya. Seperti itu. Jadi kita bisa custom urutannya berdasarkan apapun suka-suka kita ya. Gitu. Ini kalau set ya, set nggak bisa nyimpen data kembar ya. Yang dilihat adalah panjang karakternya. Jadi yang kalau ada panjang karakter yang sama, ya yang kesimpan hanya salah satu aja. Meskipun datanya berbeda. Ya. Begitu. Oke. Apa lagi ya? Kayaknya sudah ya. Komparator sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Masih paham, Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Gampang berarti ya. Iya, Pak. Teruslah. Sip. Ya sudah, kalau nggak ada ya karena materinya cuma ini, ya kelasnya sampai di sini aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyain ya. Jangan lupa dikerjain latihannya. Ya. Terus minggu depan libur ya sepertinya ya. Saya lihat dulu. Kemarin tuh ada perubahan itu ya jadwal, tapi kayaknya kalau mahasiswa nggak ngefek ya. Oh iya, karena kan cuti bersama kan akhirnya dihilangkan ya supaya orang-orang nggak pada mudik ceritanya kan begitu. Kemudian di kampus ada penyesuaian, maka hari libur itu hanya tanggal 12 sampai 14 ya setahu saya. 12 sampai 14 Mei hari liburnya. Nah, cuman kalau untuk mahasiswa ya perkuliahan itu liburnya itu dari tanggal 10 sampai 21 ya. Jadi kalian tetap libur 2 minggu. Cuma kalau dosen dan karyawan itu 12 sampai 14. Jadi tanggal 17 saya sudah masuk. Tapi nggak ngajar ya, kelasnya tetap kosong. Nanti kita ketemu lagi itu tanggal 24 ya. Masih lama ya. 1, 2, ya. 3 minggu lagi, 1, 2, 3, ya. Masih lama.
itu aja sih. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, ada tugas tambahan yang sifatnya opsional nggak ya, Pak? Tugas tambahan, opsional. Buat apa ya? Ya, siapa tahu in case UASnya gimana gitu, Pak. Nggak ada sih kayaknya. Kalau tugas tambahan nggak ada karena ya, untuk kuis terus tesnya sama latihannya kan hanya diambil berapa ya kemarin ya? 10 apa ya? Saya lupa. 8, Pak. 8 ya? Iya. Malah lebih dikit ya. Jadi kalau tapi kan sementara tiap pertemuan ada tugasnya kan, berarti kan ada 13 ya. Berarti kan yang 5 terbuang kan. Jadi sebenarnya harusnya nggak butuh tugas tambahan. Jadi misalnya kalian hanya nggak ngerjakan 5 kali pun nilainya masih bisa full ya. Nggak ngerjakan 5 kali. Jadi harusnya nggak masalah. Seharusnya. Oke, Pak. Makasih. Oke, sip. Dan pas online ini memang ya, setahu saya sih nilainya bagus-bagus ya harusnya. Karena memang terus terang memang ya, lebih mudah ya. Karena yang pasti kan open book ya. Semua ujian open book, nggak mungkin ujian bisa dibikin close book ya kalau online ya. Nggak kan kita kan nggak bisa ngawasin kalian kan di rumah masing-masing mau udah sedia laptop, buku atau bahkan HP pun juga silahkan aja gitu, dibebaskan gitu. Jadi mestinya sih nggak ada masalah ya seharusnya gitu. Ya setahu saya sih nggak ada. Dari kemarin nilainya sudah bagus-bagus sih kalau dari pengalaman kemarin gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sepertinya nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada sampai ketemu 3 minggu lagi berarti ya, masih lama ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas dan selamat berlibur ya. Tugasnya dikerjakan seawal mungkin biar liburannya tenang ya. Baik, Pak. Takutnya kalau udah masuk libur terus lupa ngerjain semuanya malah nggak jadi dikumpul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.